Kembali lagi di Invest Time dan tema kita adalah lapor pajak makin mepet, kenali pajak yang harus dibayar. Kita masih ngobrol bersama dengan Financial Expert CNBC Indonesia, Ai Ahmad Hidayah. Ya, Lanjut nih Mas lanjut Ai ya, Maria. Oke. tadi pertanyaan Mhm. aku. Kita udah lama banget nih, saya udah lama banget nih nggak Mhm, bayar, mhm. bukan nggak bayar pajak, Lupa lapor. nggak Mhm, lapor mhm, SPT mhm, ya, mhm, lupa. Atau mungkin mhm, udah dapat buktinya, terus kemudian lupa, nggak mhm. dilaporin, ternyata setahun tuh cepet banget Iya, gitu kan, iya. ternyata udah dapat lagi bukti Mhm, bayar mhm, pajak. Ini mhm. gimana nih Mas Ai? Iya, sebenarnya kalau kayak gitu ya kita harus bikin surat pernyataan ya, terus datang ke kantor pajak gitu kan. Biasanya kan kalau nggak lapor itu kan ada dendanya ya Mbak Mhm, Maria. Kalau perorangan tuh setahun kalau nggak salah 100.000 ya kena denda mhm, per mhm. tahunnya itu nanti mungkin akan diakumulasi gitu ya. Nanti pasti akan ditanya-tanya tuh sama orang pajak, kenapa nggak lapor gitu, Mhm, apakah lupa atau ke apa gitu ya. Terus dia harus buka kira-kira ada perkembangan nggak hartanya, mhm, hutangnya, mhm, semua nanti akan mhm, diklarifikasi. Kalau sudah clear ya udah nanti akan ada mungkin istilahnya semacam kayak pemutihan lah gitu ya dan dia mhm. bisa lapor lagi untuk yang terkininya berapa untuk pelaporan pajaknya gitu. Jadi sebenarnya ya pasti kena denda sih dan kita harus mengklarifikasi ke kantor pajak ya kenapa kita nggak lapor Mhm, gitu. mhm, mhm. Gitu. Jadi ya bisa dibicarakan Bisa sebenarnya ya, dibicarakan betul. untuk bisa jadi, disiplin lagi gitu Ya, ya, mhm, walaupun kita mhm, pernah lupa, mungkin mhm. nggak langsung dihukum gitu, Iya, paling ditanya-tanya iya. gitu ya Mas Ai Selama ya. memang kita transparan dan memang alasannya memang alasan yang istilahnya bukan jatuhnya untuk menipu atau Iya 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 kriminal iya kali iya. ya Mbak Bener Maria bener ya bener karena memang bener. lupa atau ada halangan lah Ada seperti itu, kondisi-kondisi ada tertentu kondisi yang juga bisa tertentu. dibicarakan sebenarnya ya. Betul, betul. Nah ini ada nggak sih, cara-cara legal Mhm, dalam tanda kutip mhm, menghindari pajak? mhm, Mungkin ada mhm. perencanaan pajak Ya, yang bisa dilakukan gitu ya, orang mhm, kita mhm, mhm, individu-individu, mhm, mhm. wajib pajak ini Mas Ai? Ya, pajak ini kan salah satu ilmu dari financial planning gitu ya. Mhm, Tapi memang kita bisa istilahnya mungkin melakukan perencanaan lah kurang yes. lebih untuk memaksimalkan pajak yang kita miliki gitu Mhm. ya. Misalkan supaya nggak terlalu besar Mhm lah atau mhm supaya mhm. kita bisa tetap bayar tapi tidak membebani gitu Ya. ya. Yang pertama adalah tax saving, Maria. Jadi tax saving ini kita bisa meningkatkan efisiensi beban pajak kita nih. Mhm Caranya gimana? Kita bisa pilih alternatif-alternatif produk misalkan mhm. atau barang gitu yang memang pajaknya nggak terlalu besar gitu, itu namanya tax saving gitu. Jadi Oke. kadang-kadang kan kayak contoh kita beli mobil gitu kan, ada yang pajaknya 10 Tinggi, juta, ada yes. yang 5 juta. Iya. Ya kalau emang kita mau menghemat ya udahlah kan sama-sama fungsinya untuk berkendara, Mhm kenapa mhm enggak misalkan mhm. gitu. Ada lagi namanya tax avoidance. Nah, bukan berarti kita lari dari pajak ya. Tax avoidance ini adalah untuk menghindari pajak tapi dengan cara yang legal. Oke. Nah, contohnya biasanya ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang mau mewariskan hartanya. Mhm Dengan mhm. apa? Beli asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu Oke. nggak kena pajak. Nah, itu disebut tax avoidance kita gitu ya. Jadi kita bisa menghindari pajak dengan legal, tapi kita bisa tujuannya tercapai. Mhm Misalkan untuk memberikan waris ke anak gitu ya, atau keturunan gitu. mhm Itu mhm. salah satunya juga. Atau kita juga bisa mengoptimalkan kredit pajak. Misalkan kalau kita beli atau bertransaksi barang-barang yang memang tertentu yang sudah diatur gitu ya, itu kita bisa bayarkan secara kredit pajaknya Mhm kenapa enggak gitu mhm. kan. Misalkan untuk supaya bebannya nggak numpuk di bulan ini ya, biasanya ini untuk para pengusaha nih gitu ya. Oke. Jadi bisa pembayarannya dikreditkan atau dicicil lah kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, ada juga misalkan menunda pembayaran pajak. Nah, ini Mhm kalau dari sisi seller nih ya, penjual gitu ya, supaya dia ditundalah pembayaran pajaknya. Ya mhm. udah transaksi dilakukan, jual belinya dilakukan, tapi faktur pajaknya mungkin diterbitkan bulan depan gitu Oke. ya, atau faktur penjualannya diterbitkan bulan depan. Itu kan salah satu Mhm bentuk strategi untuk menunda pembayaran pajak. Nah, mhm. itu legal dan selama kita bayar ya, bukan berarti bulan depan kita malah nggak bayar gitu ya, tetap Mhm kita mhm bayar tapi mhm. kita tunda pembayarannya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah menghindari pelanggaran aturan pajak ya. Kita harus tahu ya aturan-aturannya, istilahnya celah-celah yang bisa kita ambil Mhm. secara legal yang bisa mengurangi atau mereduksi lah kira-kira beban pajak yang kita miliki gitu ya Mbak Maria. Oke. Ini Ini ada cara hal-hal yang bisa 5 hal yang diperhatikan bisa kita perhatikan untuk perencanaan dan ini pajak. legal Legal, pastinya ya, betul. bukan lari gitu ya Bukan dari lari, pajak. Nah, iya. ini kayaknya salah satu yang ditunggu-tunggu nih Mas Ya, Ai ya. Kita akan dengarkan lebih detail lagi tips trik nih untuk sobat cuan mhm, kepada Mas Ai yang akan bilang, yang akan menyampaikan gitu ya, cerdas 5 menit mhm. oleh Mas Ai. Silakan Mas Ai. Iya, bagi teman-teman yang memang harus lapor pajak gitu ya atau memang belum lapor pajak ya, jangan ragu untuk lapor pajak. Karena pajak ini memang digunakan untuk keperluan kita semua, untuk keperluan bangsa kita dan juga akan kita nikmati sendiri gitu ya. Nggak akan ada istilahnya hoax-hoax yang bilang kalau kita lapor pajak akan dikenakan pajak lagi gitu ya.
Yang penting kita tahu, kita sudah bayarkan pajaknya, kita sudah hitung dengan benar, kita sudah tahu harta kita berapa, utang kita berapa, bukti potongnya sudah jelas, nah tinggal kita laporkan gitu ya. Jangan sampai kita tunda-tunda, apalagi kalau sampai lewat batas waktu. Tentunya akan ada denda dan juga sanksi yang menanti. Nah, pajak ini merupakan salah satu instrumen yang memang digunakan oleh pemerintah untuk membangun negara kita gitu ya. Jadi manfaatnya itu tidak hanya kita rasakan sendiri atau keluarga kita atau karyawan-karyawan kita kalau kita punya bisnis, tapi semua orang. Jadi memang dengan pajak kita bisa membangun branding yang positif buat diri kita dan juga buat bisnis kita. Jadi jangan ragu dan jangan segan-segan untuk bayar pajak dan juga lapor pajak. Karena pajak itu dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Terima kasih.